Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Freddy Suhartoyo, Sarjana Pendidikan, dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Jombang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai zona interaksi. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Zona merupakan daerah-daerah yang membentuk jalur-jalur linear yang teratur dalam ruang yang mengelilingi pusat kota. Pengaruh pada setiap zona sangat bergantung pada jarak zona terhadap pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, makin lemah interaksinya. Wilayah-wilayah zona interaksi dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu city. City ini berarti kota atau inti kota. Yang kedua suburban. Suburban ini merupakan daerah yang berada di sekitar kota. Lokasinya dekat dengan kota. Biasanya terjadi akibat perkembangan dari kota tersebut. Kegiatan di kota tidak tertampung lagi, maka dia membentuk zona yang bernama suburban. Yang ketiga, suburban fring. Suburban fring merupakan jalur tepi sub daerah luar kota, ya. Jadi jalur di daerah luar kota yang lokasinya masih dekat dengan kota. Yang keempat ada urban fring, yaitu jalur tepi daerah perkotaan paling luar. Ya, jadi batas luar kota yang lokasinya dekat dengan pedesaan. Itu namanya urban fring. Kemudian yang kelima, rural urban fring, yaitu jalur batas desa dan kota, ya. Jadi merupakan jalur batas desa dan kota. Yang keenam ada rural. Rural ini nama lain daripada pedesaan. Itu adalah zona interaksi. Berikutnya, dari interaksi ini biasanya memiliki dampak atau pengaruh, ya. Sebelum kita membahas pengaruh interaksi, kita lihat dulu salah satu contoh wujud interaksi desa kota. Adapun contoh wujud interaksi desa kota, yang pertama misalnya pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Misal, orang desa menjual hasil taninya ke kota, atau sebaliknya orang kota menjual elektronik ke desa. Seperti ya, itu contoh wujud interaksi desa kota. Contoh lainnya adalah pergerakan gagasan dan informasi dari kota ke desa. Misal ada kebijakan dari pemerintah pusat, itu kemudian disampaikan ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kemudian dari kecamatan ke desa-desa. Contoh pergerakan gagasan dan informasi dari desa, dari kota ke desa. Kemudian pergerakan manusia. Pergerakan manusia ini contohnya misalnya ada yang ingin belanja ke kota, kemudian orang kota ingin berlibur ke desa, seperti itu contoh wujud dari interaksi desa dan kota. Adapun pengaruh atau dampak, ya, dampak atau pengaruh ini ada yang bersifat menguntungkan atau positif, dan ada yang bersifat merugikan atau bersifat negatif, ya. Antara lain di bidang ekonomi. Pengaruh positif di bidang ekonomi antara lain interaksi desa kota adalah memperlancar hubungan desa dan kota, ya. Seperti kita lihat sekarang ini, banyak jalan-jalan di pedesaan yang mulai diperbaiki untuk memperlancar hubungan antara desa dan kota guna meningkatkan perekonomian. Kemudian dampak negatifnya. Selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya di bidang ekonomi. Misalnya terjadi perubahan orientasi ekonomi penduduk desa. Yang tadinya orang desa itu rajin berkebun atau bertani, karena akses ke kota sudah lancar, mereka banyak mencari pekerjaan di kota, dan akhirnya banyak meninggalkan desanya, sehingga desanya menjadi tidak produktif. Itu contoh negatifnya, ya. Kalau di bidang sosial ini biasanya berkaitan dengan kehidupan masyarakat, ya. Contoh positifnya adalah terjadi mobilitas antara keduanya. Mobilitas ini adalah pergerakan, ya, pergerakan orang desa dan orang kota. Jadi orang desa lebih mudah main ke kota, orang kota juga mudah main ke desa. Alhasil bisa jadi banyak meniru kondisi-kondisi kota orang-orang di desa, gitu, ya. Itu dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya,
saling ketergantungan ya, seperti yang kita perhatikan fenomena sekarang ini kan, karena mudahnya akses interaksi antara desa dan kota, orang desa pun sekarang sangat tergantung kepada misalnya handphone atau gadget ya. Jadi ada beberapa daerah yang misalnya kalau mati lampu sinyalnya hilang, sudah dia tidak bisa mengerjakan kegiatannya gitu. Padahal kalau zaman dulu waktu belum ada sinyal di daerahnya juga nggak bermasalah gitu ya. Nah, itu contohnya di bidang sosial. Kemudian di bidang budaya, yang bersifat positif, misalnya meningkatkan pendidikan masyarakat desa. Nah, tadi karena akses ke kota sudah lancar, jadi mungkin banyak orang desa yang mengenyam pendidikan ke kota. Nah, bisa misalnya pergi pagi, sore sudah pulang lagi ke desanya, gitu ya. Nah, tapi dampak positifnya juga ada perubahan tingkah laku. Nah, mungkin uh, salah satu contohnya misalnya uh, tidak lagi peduli dengan tetangga gitu ya, karena kegiatannya padat, pergi pagi pulang sudah sore atau malam, jadi dia tidak peduli dengan tetangganya lagi, dia sudah mulai individualis. Nah, itu contoh pengaruh negatif di bidang budaya. Kemudian manfaat interaksi, ada beberapa manfaat interaksi, ada di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya ya. Manfaat interaksi di bidang ekonomi contohnya adalah perdagangan menjadi lancar, kemudian harga barang relatif sama, kemudian mata pencarian juga lebih bervariasi. Kalau yang tadinya penduduk desa mata pencariannya hanya di bidang agraris atau pertanian, sekarang mulai bergerak di bidang industri. Kemudian terpenuhinya kebutuhan hidup. Nah, itu di bidang manfaat interaksi di bidang ekonomi. Manfaat interaksi di bidang sosial contohnya bertambahnya fasilitas pendidikan, dibangunnya tempat-tempat pelayanan umum, dan bertambahnya fasilitas komunikasi dan transportasi. Sedangkan manfaat interaksi di bidang budaya contohnya tingkat pendidikan semakin tinggi ya, karena sadar bahwa pendidikan itu penting. Kemudian terciptanya keluarga kecil dan bahagia. Ya, itu contoh manfaat interaksi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.